Untuk PDIP, Pilkada Karo 2020 adalah mata rantai politik nasional, bagian 2 oleh Juara R Ginting. Bagian kedua ini kita mulai dengan sebuah renungan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mencalonkan Jarod Saiful Hidayat untuk Pilgub Sulalu, padahal dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Sumatera Utara. Pihak lawan menuduh PDIP hanya menghindarkannya dari keadaan pengangguran setelah kalah di Pilgub DKI Jakarta. Tapi, saat dia mengatakan sudah punya KTP Medan, saya sudah menduga dia akan tetap tinggal di Medan setelah kalah, apalagi kalau menang. Mengapa saya berpendapat begitu? Ada benarnya tuduhan lawan itu, tapi itu juga karena dia sangat dibutuhkan oleh PDIP. Ada kesamaannya dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Keduanya harus dijaga marwahnya supaya jangan terkesan lawan berhasil menumbangkan mereka, yang artinya juga menjatuhkan marwah PDIP, Jokowi, koalisi, dan kaum nasionalis. Selain persoalan marwah, keduanya dibutuhkan untuk membenahi. Ahok untuk membenahi BUMN, dan Jarod membenahi peta politik sumut. Kesamaannya, sama-sama membersihkan penyusup yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan sesuatu lain yang bukan Pancasila. Penyusupan bisa saja terjadi bila saja nasionalisme sudah mulai luntur dan uang menjadi segalanya di dalam perebutan kekuasaan dan bargaining politik. Pembenahan ini terutama sekali harus dimulai di tubuh PDIP Medan dan sekitarnya. Lihat saja pilkada beberapa periode terakhir di mana Medan dan sekitarnya, Binjai, Langkat, Karo, Simalungun, Deli Serdang, dan Surgai, tidak pernah lagi dimenangkan oleh PDIP. Begitu juga dengan Pilgubsu di mana secara gerakan senyap PKS, meski bukan partai besar, menentukan sekali siapa yang menjadi Gubsu. Mulai dengan Syamsul Arifin, Gatot Pujo-Nugroho, dan sekarang Edi Rahmayadi. Saat itu, Golkar dan Demokrat bisa jadi teman bisa jadi lawan. Kenyataannya mereka menjadi lawan dan kemudian menjadi pesaing berat bagi PDIP di tingkat kabupaten. Nanti saya bahas bagaimana Kabupaten Karo yang dibangga-banggakan sebagai sarangnya benteng ternyata ketua DPRD-nya sempat dari Partai Demokrat, belum lagi bupatinya yang juga dari PD saat itu. Ternyata bukan partai, tapi kekuatan uang yang menentukan siapa yang menjadi bupati, terlihat di Langkat, Karo, Simalungun dan Sergai. PDIP Karo yang tidak mampu menemukan kadernya yang punya modal besar coba memboncengkan ketuanya ke pemodal Karo Jambi, namun kalah. Lalu, periode berikutnya, ketuanya menggandeng pemodal Semen Sagala, tapi dikalahkan oleh Kena Ukur Surbakti alias Karo Jambi. Ketua berikutnya, Sudarto Sitepu yang mencoba pengeluaran seminim mungkin, tersungkur dari Terkelin Brahmana. Fenomena Sudarto versus Terkelin ini adalah salah satu masalah besar di tubuh PDIP Karo. Para pemilih menjadi sedikit bingung apakah Sudarto yang calonnya PDIP atau Terkelin? Hal yang sama terjadi ketika Rimenda Jamin Ginting berpasangan dengan Aksi Bangun. Aksi Bangun pernah menjadi anggota DPRD Medan dari PDIP, tapi paslon Rimenda, Aksi sama sekali tidak didukung oleh PDIP dengan kandidatnya si Ketua Siti Aminah Peranginangin bersama Semen Sagala. PDIP menolak Rimenda yang ingin mencalonkan diri dari PDIP. Selain ayahnya, Jamin Ginting, yang terkenal Soekarnois dan sangat membela Karo untuk berkiprah di tingkat nasional, dia jelas adalah seorang pemodal besar. Namun, mengapa PDIP menolak lamarannya sehingga dia harus pontang-panting mendapatkan dukungan 3 partai kecil? PD saat itu masih partai kecil dan belum punya hubungan dengan Karo Jambi.
Lebih membingungkan lagi ketika pemilih melihat banyak pentolan PDIP yang memperkuat kubu Imenda. Bukankah ini yang kembali terjadi di Pilkada Medan saat ini? Di atas kertas, hanya PDIP dan PKS lah yang masih memiliki ideologi, sedangkan partai-partai lain hanya politik kekuasaan belaka. Uang untuk kekuasaan dan kekuasaan untuk uang. Tapi, di dalam prakteknya, PDIP di daerah juga ikut goyang dangdut partai-partai lainnya, goyangan tanpa ideologi. Apa relevansinya Jarot menjadi pelaksana tugas Ketua DPD PDIP Sumut dan kemudian menjadi Ketua DPD PDIP Sumut? Ini akan saya bahas di bagian berikut dengan ringkasannya sebagai berikut. Kancah politik di Sumut dipetakan sebagai batu belah dengan adanya dua kekuatan utama, yaitu Islam dan Batak. Pemetaan ini ada benarnya dan banyak tidak benarnya karena tidak semua Muslim memilih partai atau kandidat yang sama, dan banyak yang diklaim Batak malahan mengelak memilih kandidat Batak. Lihat saja betapa antusiasnya orang-orang Karo memilih Nurlisa Beruginting, padahal dia calon wakil wali kota Medan yang diusung oleh PKS. Demikian juga kemenangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, keduanya diusung oleh PKS, sangat ditentukan oleh banyaknya pemilih mereka di Kabupaten Karo. Padahal saingan mereka dua kalinya kandidat Batak, Kristen, dan dari PDIP pula. Bahkan di Kabupaten Karo, orang Karo menjauh dari calon PDIP dan juga calon Batak saat Siti Aminah yang adalah ketua PDIP Karo mencalonkan diri berpasangan dengan Sagala sebagai calon wakilnya. Naskah ditulis oleh Juara R. Ginting. Editor, Bastanta P. Sembiring. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.